Suatu ketika, ini perlu diketahui, kita ketahui bahwasanya yang mau disembelih oleh ayahnya siapa? Dalam sejarah siapa? Ternyata selain Ismail, Abdullah bapaknya Rasulullah juga mau disembelih. An yanhara ahaduhum. Ya. Jadi apa? Dengan sebab apa Abdullah ini mau disembelih? Dengan sebab nazar. Mana nazar? Janji dengan Allah. Apa janjinya? In razaqallahu asyarah minal walad an yanharu ahaduhum. Apa nazarnya? Jika aku dikasih anak laki-laki 10, maka salah satu di antara mereka akan aku sembelih. Oh. Ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan satu nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul duduk di majlis ilmu yang penuh barokah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah selalu kita panjatkan kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi tauladan kita sepanjang masa. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita untuk berjuang di jalan Allah dan kita kerahkan tenaga kita, materi kita sebagai saksi nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jariah kita. Dan segenap bapak-bapak yang hadir dan juga santri yang hadir pada pagi hari ini kajian sirah nabawi. Dan juga tidak kalah penting pagi hari ini kita kehadiran tamu saya dari Vietnam, Ustadz Ahmad Sulaiman pakai baju merah. Beliau cakap Melayu sebab dulu juga sama saya di Malaysia. Beliau lagi datang mengantarkan murid-murid dari Vietnam, sebab Vietnam ini agak susah untuk membangun madrasah, ma'had ya. Dan kita punya misi untuk mempertahankan Islam di Vietnam, salah satunya adalah mengirim anak-anak Vietnam ke Indonesia untuk belajar di Indonesia. Untuk tahun depan kita program untuk kelas Asia Tenggara, Filipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar. Kenapa? Untuk mempertahankan agama Islam. Dan Ustaz Ahmad Sulaiman ini termasuk adalah duta kita yang ada di Vietnam. Dan beliau selalu mengirim pelajar-pelajar Vietnam di Indonesia. Dan kita sempat mampir di salah satu masjid, imamnya alumni Indonesia, hafidz Quran, suaranya luar biasa bagus, dari Vietnam. Dan insya Allah kita akan ada kunjungan lagi ke beberapa masjid-masjid, karena memang agak susah untuk membangun madrasah di sana. Salah satunya untuk mempertahankan Islam adalah bagaimana kita membeasiswakan anak-anak yang minoritas. Dan kebetulan memang tiket, ada hamba Allah yang memberikan tiket anak-anak Vietnam. Tahun pertama sampai tahun ke-10 ini kita memang membelanjakan uang kita untuk tiket anak-anak daerah yang hadir di sini, anak-anak daerah terpencil. Ada yang dari Bali, Fatan itu, ada dari Sumbawa, Akbar mana. Dan di tahun ke-11 besok berdirinya pondok kita. Tahun depan ini kita udah tahun ke-10. Misi kita adalah memang bukan hanya
anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi misi kita adalah anak-anak Asia Tenggara yang minoritas. Di Filipina itu kita kekurangan dai-dai, kekurangan imam-imam masjid. Jadi banyak orang Filipina yang Islam tetapi tidak tahu Islam. Dan ini tugas kita untuk membeasiswakan anak-anak Filipina belajar di kita. Kemudian di Kamboja, saya pun pernah dakwah ke Kamboja, di mana mereka Islam tetapi tidak tahu identitas Islam karena memang punya tekanan oleh pemerintah. Salah satunya mereka harus keluar. Tapi satu masalahnya Filipina itu agak susah mereka kalau keluar ke Indonesia karena mereka tahu pasti belajar Islam. Berapa tahun yang lalu kita juga kedatangan banyak murid-murid dari Filipina. Cuman siasatnya penerbangannya tidak langsung ke Indonesia, lewat Singapura. Lewat Singapura baru ke Indonesia. Ini PR buat kita. Kita di Indonesia itu mau ngapain aja bebas. Kapan aja mau ngaji, mau tablik akbar, mau takbir kecil, mau tablik sedang, bebas aja. Tapi saudara-saudara kita nggak usah berpikir yang jauh dulu dah. Tetangga kita nih, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar. Nah, saya terima kasih buat Ustaz Ahmad Sulaiman yang selalu mengantarkan anak-anak Vietnam untuk menghafal Quran di sini. Karena siapa lagi yang akan mempertahankan agama Islam? Dan kita orang Indonesia harus peduli. Orang Indonesia tuh banyak yang kaya. Cuman kadang-kadang kekayaannya itu kalau liburan ke Australia, ke Singapura, ke Jerman. Padahal saudara-saudara kita masih banyak membutuhkan yang minoritas untuk mempertahankan agamanya. Karena saya kemarin juga pulang dari Hong Kong, subhanallah, kelihatan dakwah di Hong Kong itu dipenuhi, diwarnai oleh buruh migran Indonesia. Saya ngisi di Islamic Center Kowloon, ya. Islamic Center Kowloon itu dibangun oleh umat Islam yang beragama, yang mayoritasnya orang Pakistan. Jadi orang Pakistan itu membeli tanah di situ dengan umat Islam India. Tetapi banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia. Kebetulan saya kemarin berbarengan dengan Gus Sauqi Zainuddin MZ kemarin kan. Kemudian di Wan Chai. Wan Chai itu adalah Islamic Center yang dibangun oleh Presiden Hong Kong. Karena Hong Kong pernah memiliki presiden yang beragama Islam. Bahkan dia berwasiat ketika meninggal 1/4 dari hartanya itu untuk perjuangan Islamic Center Wan Chai. Dan saya sempat ngisi di sana juga. Kemudian ada Majelis Talim Hidayatullah dan Mafaza, di mana memang diwarnai oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, buruh migran Indonesia yang mewarnai agama Islam di Hong Kong. Dan saya kemarin pun dapat undangan lagi untuk ngisi kajian lagi di sana, karena memang Hong Kong membutuhkan dai-dai yang mukhlis untuk mereka. Indonesia udah banyak banget, ustadz model kayak apa aja banyak. Yang terakhir lagi viral, ustadz udah tua, jenggotan, ngomong bahasa Arab, gak jelas bahasa Arabnya. Bahas siapa itu? Ya, jadi buat jamaah pagi ini kita doakan semua umat Islam di Vietnam ini tetap terjaga, terlindungi, dan Allah berikan pemerintahnya mungkin kelembutan hati ya. Dan kita ini PR buat kita. Jazakallah untuk Ahmad Sulaiman ya, atas dedikasinya. Ini bentuk jihad juga untuk mempertahankan agama Islam ya. Taib jamaah sekalian berbahagia, kita akan mulai kajian kita Sirah Nabawi dengan kitab Fiqh Sirah Nabawi karangan Syekh Syahid Ramadan Al-Buti. Bapak bisa di internet Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar dari negeri Syam. Beliau guru saya, beliau mengajar saya selama 4 tahun Sirah Nabawi, dan beliau meninggal ditembak pada saat mengisi pengajian di Masjid Al-Iman. Saya pernah ngaji beliau kitab Risalah Qusairiyah, di mana kitab ini berbicara tentang tasawuf dalam artian
bagaimana kehidupan kita tidak melulu untuk urusan dunia. Saya pernah ngaji sama beliau Hikam Athaiyah Iskandaria, ini yang belum saya aji kepada santri-santri saya yang insya Allah mungkin untuk alumni nanti akan pengajian kitab Hikam Athaiyah. Kemudian Sirah Nabawi beliau ngajar saya selama 4 tahun dan sudah disanadkan oleh beliau langsung, sehingga pada pagi hari ini kita akan mengaji untuk tabarukan bersama guru kami Syekh Syed Ramadan Al-Huti. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya. Amin. Al-Fatihah. Baik, kajian kita tentang nasabahu sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu wa radha'atuhu. Nasabnya sallallahu alaihi wasallam dan kelahirannya beliau dan juga sesusuannya beliau. Radha'ah itu susuan, ya. Tapi yang pertama nasabnya beliau. Nasabuhu, coba sejarah Rasul ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa yud'a Syaibatul Hamdi. Yang kemarin kita sudah sebutkan, ya. Nama aslinya beliau ada Syaibatul Hamdi. Kita lihat ini. Kok kecil sekali nak? Enggak ada itunya, hurufnya. Ini mana bacaannya ini? Ini kayak tulang rusuk kalau begini. Ini enggak, yang seniornya lagi di kampus ini yang junior. Enggak jelas nah ini. Oke, kita akan langsung saja. Ini adalah Sajaratun Nabi, ya, namanya Sajaratun Nabi. Artinya sebuah silsilah Rasulullah SAW. Coba yang bawahnya dulu nak, geser ke atas dulu nak. Keturunannya Rasulullah SAW, terus. Ya. Mulai dari atas. Oke, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kami lihat Abdul Muttalib, ya, Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, ya. Abdullah ini salah satu adalah dari 10 putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya anak 16. Abdul Muttalib mempunyai anak berapa? 16. Ya, bisa dicatat anaknya Abdul Muttalib yang pertama. Baik. Sebentar. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kita Hashim dulu ya, baru Abdul Muttalib. Hashim mempunyai anak yang pertama adalah Asad. Hashim itu siapa? Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil dari Hashim dulu. Kemudian Abu Saifi. Kemudian yang ketiga Nadlah. Yang keempat Syaibatul Hamdi, atau yang disebut dengan siapa? Abdul Muttalib. Kemarin kita sudah ceritakan kisahnya. Kemudian Saifah. Kemudian Khodatun. Kemudian Da'ifah. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Hamnah. Ini dalam Sirahnya Ibnu Hisham, ya, yang saya kutip. Oke, kemarin kita sudah menceritakan bagaimana asli namanya Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamdi, Syaibah. Ada dua versi kata Syaibah. Syaibah itu adalah orang yang memiliki garis putih. Ada yang mengatakan bahwasanya adalah bayi ketika dilahirkan sudah beruban, namanya Syaibah. Kenapa menjadi Abdul Muttalib? Ya, karena Hashim pernah berwasiat kepada adiknya namanya Muttalib. Coba bapak-bapak bisa di searching di Google Muttalib bin Abdul Manaf. Muttalib. HP mana? Supaya kita ada kerangkaian. Muttalib bin Manaf.
Abdul Manaf. Dibuka aja Muthalib. Ini yang merubah nama Syaibatul Hamdi jadi Abdul Muthalib. Coba kita lihat di sini. Ada ketemu Muthalib di Wikimedia. Al-Muthalib bin Abdul Manaf adalah salah satu leluhur suku Quraisy dan kakek buyut beberapa sahabat Nabi, yaitu Muhammad SAW. Karena Hashim punya adik namanya Muthalib. Namanya dikenal dalam sejarah Islam karena ia adalah orang yang membesarkan kakek Muhammad, yaitu Syaibah bin Hashim, yang tidak lain namanya siapa? Abdul Muthalib, yang belakangan dikenal dengan namanya Abdul Muthalib. Al-Muthalib bin Abdul Manaf merupakan pembuka suku Quraisy. Ia adalah adik laki-laki Hashim bin Abdul Manaf, kakek buyutnya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad punya kakek namanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim, Hashim punya adik namanya Muthalib. Nah, tinggal di Makkah, maka Hashim bermukim di Madinah. Setelah kematian Hashim, Al-Muthalib kemudian mengadopsi putra saudaranya, karena ini asal atas dari wasiat kakaknya Hashim, dan membawanya ke Mekah. Saat mereka tiba di Makkah, orang-orang mengira keponakannya yang datang bersama Muthalib sebagai budaknya. Hal ini membuat Syaibah bin Hashim dikenal dengan julukan Abdul Muthalib atau sahayanya Muthalib. Ya, karena ketika Muthalib datang, ya, membawa Abdul Muthalib atau Syaibatul Hamdi, orang-orang berteriak, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Padahal nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Akhirnya terkenal populer dengan namanya Abdul Muthalib, budaknya atau sahayanya Muthalib, dan terkenal sampai sekarang namanya kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib. Padahal aslinya siapa? Syaibatul Hamdi, sebagaimana disebutkan dalam Sirah Nabawi Syekh Ramadan Al-Bati wa Muhammad Abdullah bin Abdul Muthalib. Oke. Kemudian Abdul Muthalib atau Syaibatul Hamdi mempunyai anak 16. Yang pertama adalah Haris. Ustadz Haris kan, tau kan, yang ngajar sejarah. Ada di pondok kita namanya Ustadz Haris. Saya suruh ngambil sejarah. Kuliahnya S2. Zubair. Kemudian yang ketiga Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ayahnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah, yaitu ayahnya Rasul. Kemudian Hamzah, yang terbunuh pada perang apa? Perang Uhud. Pada saat pemindahan makamnya ini dikisahkan adalah darahnya yang terkena di dadanya itu masih mengalir, sehingga makamnya beliau tidak jadi dipindahkan. Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah kan. Kemudian siapa? Ghidak. Ya, Fajri nanti punya anak namanya Abu Lahab ya. Ghidak. Kemudian apa? Mukawwim. Kemudian Sofar. Kemudian Abbas. Abbas. Ya. Dalam sejarah dijelaskan bahwasanya dari 10 putranya Abdul Muthalib yang hanya memeluk Islam siapa? Abbas dan Hamzah. Abbas melahirkan muhadis
namanya Abdullah bin Abbas. Banyak riwayat hadis itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian yang perempuan adalah Ummul Hakim atau namanya Baydha. Ummul Hakim. Ya, ini bibinya Rasulullah yang ketika Rasulullah tidur panas pol, kemeringet. Kemeringet itu apa ya? Oh, iya keringetan tuh sampai banjir itu kan. Haredang itu kan. Sumuk. Sumuk. Itu beliau apa? Karena kan bibi itu kan masih mahram ya. Beliau ngusapin itu keringatnya Rasulullah, kemudian ditaruh di botol aqua. Kok botol aqua? Dan beliau mengatakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang kita sudah hatamkan, anak-anak sudah hatam kitab Syama'il, itu keringatnya Rasulullah aja lebih wangi daripada minyak kasturi. Bayangkan keringatnya Rasulullah. Kalau keringatnya Pak RT, waduh, bau sepitek tumpah, bau cuka. Keringatnya Rasulullah itu dikatakan di situ lebih wangi daripada minyak kasturi. Bahkan ketika sahabat itu sakit kepala atau badannya sakit, cukup dioleskan dengan wasilah keringatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian Barra. Kemudian Atika. Kemudian Sofia. Kemudian Anwa. Anwa. Alif nun waw hamzah. Kemudian Aminah. Aminah. Jadi Abdul Muthalib itu putra putrinya berapa? 16. Subhanallah itu. Ya bibi saya anaknya 14. Ya, ibu saya 12. Jadi kalau keluarga besar kami kumpul udah seperti orang hajatan. Karena orang dulu anaknya banyak-banyak. Orang sekarang pada takut punya anak banyak katanya. Orang dulu, masya Allah, tawakalnya kuat ya. Dan Rasulullah adalah lahir dari seorang perempuan yang sangat luar biasa, namanya Aminatu Zuhriyah, yang didikan oleh Abdullah. Coba kita lihat biografinya Abdullah. Nah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Oke. Abdullah bin Abdul Muthalib, biografinya sebentar. Biografi Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang seniornya lagi izin ini. Ini yang junior, jadi agak masih tahap belajar. Bukan yang ini nak, satu lagi. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul, tarikh miladihi ini dikatakan musma'ruf, artinya tidak dikenal, tidak diketahui, tetapi para ahli sejarah wabirja nasabu li Nabi Hashim wa Ummu Fatimah bin Amru wa Abu Abdul Muthalib. Ya. Dia termasuk adalah Bani Hashim. Ibunya berarti kan kalau ibunya berarti istrinya Abdul Muthalib, namanya Fatimah binti Amru. Ini dalam tulisan bahasa Arab kata Umar itu sama-sama Umar, Pak, tapi ada akhirnya waw. Kalau ada akhirnya waw, ini menunjukkan apa, nak? Pembeda antara Umar bin Khattab dengan Umar-Umar yang lain. Kalau dalam bahasa Arab tulisan Umar terus akhirnya ada waw, itu berarti bukan Umar bin Khattab, tapi Umar yang lain. Itu untuk membedakan untuk ahli bahasa. Ya. Kalau ashabu sirah wa tarikh kana yaum wiladatu Abdullah bin Abdul Muthalib ya'lamu bihi kullu ahbar Syam. Jadi dikatakan bahwasanya tanda kelahirannya Abdul Muthalib itu sebagaimana dikabarkan oleh para pendeta negeri Syam. Walidzalika annahu kanat 'indahum jubbah sawf bayda. Bagaimana diketahuinya? Mereka menggunakan jubah soft yang dari wol
baydo, putih. Dikatakan bahwasanya ketika kelahiran Abdullah bin Abdul Muttalib, di mana bahwasanya orang-orang Mekah pada saat itu memang dari dulu sudah pergi ke negeri Syam sebagai kafilah dagang dari dulu, ya. Dan kelahiran beliau adalah ditandai bahwasanya pada saat itu saudagar-saudagar kota Mekah sedang mengalami perjalanan perdagangan yang sangat luar biasa ke negeri Syam. Dulu Syam itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Dikuasai oleh bangsa Romawi. Syam dulu zaman Rasulullah dan sebelum zaman Rasulullah meliputi 4 negara. Yang pertama adalah Lebanon, ibu kotanya Beirut, dan saya pernah belajar di sana dan pernah dipenjara di bawah tanah. Sering ditanya jamaah, kenapa Abi di penjara? Ya, waktu itu ada operasi orang-orang ganteng, saya ketangkep. Yang kedua Suriah, ibu kotanya adalah Damaskus. Dan Suriah sama Lebanon ini kan dikuasai oleh Perancis, sehingga bahasa keduanya adalah Perancis. Dan Lebanon terkenal dengan New Yorknya Timur Tengah, dan agama Kristen paling banyak di Timur Tengah ada di Beirut, di Lebanon. Itu waktu saya di penjara di bawah tanah, itu penjaranya salib semua. Bahkan petugas-petugasnya dia bangga dengan menggunakan salib. Waktu itu Ramadan, bulan Ramadan saya ngimamin di penjara. Ya, tapi kita dikasih sahur juga, dikasih makan. Cuma kalau dikasih daging saya khawatir juga kan, takut dikasih babi gitu kan. Nah, kata teman saya, nggak apa-apa, enak kok gitu. Ya. Kemudian Palestina dijajah oleh Inggris sama Jordania atau Urdun. Nah, sehingga negeri Syam ini terpecah karena imperialisme Prancis dan Inggris. Ya. Dulu masih satu kesatuan dengan ibu kotanya adalah Syam. Tetapi zaman sekarang ketika kita sebut Syam identik dengan kota Damaskus. Ya. Kemudian kanat al-jubbah mabusa fidamin Yahya bin Zakaria. Kemudian ditandai adalah ketika para pendeta menggunakan baju wol yang putih dan jubah itu adalah celuban dari darahnya Nabi Yahya bin Zakaria. Wa annahum ini ada yang hilang ini, tim editnya nih. Dan itu adalah tercatat di dalam kitab mereka. Idza ra'aitumul jubah bayda wa damun yaqturu minha fa'lamu anna Aba Muhammad Mustafa qad ulida. Dan tatkala dilihat jubah putih dan darah yang menetes dari celuban darahnya Nabi Yahya bin Zakaria, saat itulah Aba Muhammad al-Mustafa qad wulida. Ma mana qad wulida? Qad itu apabila masuk ke dalam fi'il madhi artinya apa? Li taukid. Qad wulida, sungguh telah dilahirkan. Wa qila kana ismu Abdullah aba Rasulullah fi tilka lailah wa qaddamu bi azma'ihim wa aradu ay yaghtalu Abdullah fa sarafa Allah anhu syarrahum wa raja'u li biladihim. Wa qila kana ismu Abdu Qusay. Abdullah itu asalnya ada yang mengatakan namanya Abdu Qusay. Falamma kana fi sana laila qudiya fiha qala Abdul Muthalib lahu Abdullah. Asalnya namanya Abdu Qusay, kemudian terkenal menjadi Abdullah. Ya. Taib. Ini tulisannya banyak yang hilang, nak, ngeditnya ini. Ya. Abi nggak periksa lagi karena kesibukan saya semalam baru pulang juga. Ya. Taib. Itu kelahirannya Abdullah, ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang kita tahu yud'a Syaibatul Hamdi ibnu Hashim bin Abdul Manab wasmuhu Al-Mughirah. Hashim bin Abdul Manab namanya Mughirah. Ibnu Qusay
wa yusamma Zaidan ibnu Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya Rasulullah SAW itu tersambung dengan Adnan. Siapakah Adnan? Adnan itu adalah tidak lain putranya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi secara nasab Rasulullah nyambung kepada Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Fahadha al-qadr al-muttafaq alaih. Dan ini adalah jumlah yang disepakati min nasabihi syarif, dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disepakati oleh para ahli sejarah. Amma ma faqa dzalika, adapun lebih dari itu, fa mukhtalifun fihi. Mana mukhtalif? Itu adalah mukhtalif, perselisihan. La yu'tamadu alaihi fi syai'in, tidak bisa dijadikan sandaran. Ghairu anna mimma la khalafa fihi an Adnan min waladin Ismail Nabiyullah ibni Ibrahim Khalilullah. Nyambung nasabnya Rasulullah SAW terakhir itu kepada siapa? Adnan, yang tidak lain adalah putranya Ismail, kemudian bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla sungguh benar-benar telah memilihnya ya Rasul min azka al-qabail. Min azka al-qabail adalah kabilah-kabilah yang paling cerdas, zaki. Azka berarti ini isim apa nak? Isim tafdil, artinya yang paling cerdas. Wa afdal butun, mana batnun? Perut. Abdul butun artinya apa? Seutamanya perut? Bukan. Maknanya adalah keturunan yang paling mulia. Karena kita punya keturunan berasal dari mana? Perut. Bahasa Arabnya Abdulul butun, bukan seutama atau sebaik-baiknya perut. Maksudnya sebaik-baiknya keturunan. Wa atharul aslab. Mana athar? Paling suci, aslab, salbi. Paling suci adalah mana tulang sulbi, kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Rusum. Sesuci-sucinya adalah tulang rusuk, artinya keturunan juga. Fama tasallalu syai'un min adranil jahiliyah ila syai'in min nasabihi. Ya. Kemudian silsilahnya berikutnya memang beliau hidup pada transisi masa jahiliyah. Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu dalam riwayat 6 abad, ada yang mengatakan 564 tahun jarak pemisahnya ya. 6 abad. Nah itu yang disebut dengan masa fatroh. Nah kemarin kita perdebatan bagaimana agamanya ayahnya Rasulullah, orang tuanya Rasulullah, apakah Islam atau ke agamanya yang ikut agama Isa. Banyak beberapa literatur ada yang mengatakan bahwasanya agamanya Rasulullah SAW, orang tuanya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama yang Hanif. Karena memang patroh yang terjadi pada zaman Nabi Isa ke Rasulullah itu hampir 6 abad kan. Maka disebut dengan ini masa fatroh ya. Kemudian warawa bil Muslim bi sanadihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha astafa Kinana min walad Ismail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala istafa. Mana istafa? Telah memilih Kinana. Kita tahu keturunan Rasulullah tadi dari Kinana, tapi pohonnya tadi enggak kelihatan ya. Min walad Ismail, dari anaknya Ismail, wastafa Quraisyan, dan Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Quraisy, suku Quraisy, min Kinana, dari Kinana, wastafa Hashiman, dan memilih Allah Subhanahu wa taala Hashim, Bani Hashim, min Quraisy, dari Quraisy, wastafani, dan Allah Subhanahu wa taala memilih aku, min Bani Hashim, dari Bani Hashim ya. Ini sebuah keturunan yang sangat mulia. Makanya Al-Urduniyah
Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Jadi King of Jordan itu kan dia mengkhitabkan Al-Hashimiyah karena keturunan Bani Hashim, ya, Al-Hashimiyah. Baik, next coba kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Bukan itu, bawahnya. Baik, Abdul Muthalib, bawahnya lagi, atasnya. Jaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana jadun? Kakek. Karena Abdul Muthalib min syadatil Quraisy. Abdul Muthalib itu salah satu dari sadatul Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Muhafadhan alal uhudi. Beliau sangat menjaga atas perjanjian-perjanjian yang telah dituliskan, sangat menjaga. Mutakhalliqan bi makarimul akhlaq. Beliau itu adalah sangat memiliki makarimul akhlaq, akhlak yang mulia. Abdul Muthalib. Wa yuhibbul masakin. Nah, beliau sangat mencintai orang miskin. Wa yaqumu ala khidmatil hujjaj atau hajiz. Ya. Beliau itu sangat berkhidmat kepada orang-orang yang haji. Jadi haji itu dulu bukan hanya orang Islam seperti sekarang ya. Jadi orang-orang dulu juga orang-orang Arab jahiliyah memang sudah pergi haji dulu. Sekarang kan syaratnya haji harus apa? Harus apa? Bisa haji, bisa ziarah nggak boleh dipulangin. Sekarang ada tambahan syaratnya haji. Teman saya 6 orang ditangkap ini, kiai-kiai semua lagi punya pesantren. Jadi saya waktu umroh, kiai, ayo kita haji tahun ini, bisa ziarah. Aduh, aku udah trauma untuk nekat-nekat dah. Kemarin santriku ditangkap juga kan waktu kita umroh bareng gitu kan, dia nggak bisa masuk. Aku trauma gitu kan. Udah kiai, nanti udah aku berangkat, duit habis, sementara ngecor nggak jadi, duit habis buat haji, ngecor nggak jadi. Aku mikirin ngecor aja dah. Kemarin teman-teman 6 nekat semuanya. Sampai Bandara Soekarno-Hatta langsung dicekel. Kalau teman yang lain kan saya bilang, kamu jangan lewat Jakarta. Lewatnya dari Surabaya nanti ke Hong Kong atau ke Korea. Kan negara minoritas. Dan juga nggak tahu undang-undang kita kan sekarang ini kan. Nah, teman yang lain dari Korea, teman yang dari Hong Kong. Lolos. Dan tadi saya chat murid saya, kamu sekarang gimana posisi? Saya sudah di Mekah, dia udah ngirim foto kan. Teman-teman yang lain gimana? Alhamdulillah aman gitu kan. Cuma yang 6 ini ketangkap. Aduh, saya udah trauma irama kalau nekat-nekat itu kan. Ya makanya sekarang ada tambahan syaratnya haji harus bisa haji kan. Ya Allah, ini hanya guyonan saja. Wa yut'imu fil azmat, dan beliau adalah senang mengasih makanan ketika azmat. Azmat itu krisis. Nah, dulu namanya azmatul iqtisadiyah, krisis ekonomi. Nah, ketika masa paceklik dan lain sebagainya, beliau itu senang ngasih. Ya. Kalau kita punya uang kita pelit, apalagi nggak punya uang. Hatta kana yut'imul wuhus, saking baiknya. Ini Abdul Muthalib ya, karakternya saking baiknya. Wa hatta kana yut'imul wuhus, sampai beliau binatang-binatang ternak itu dikasih makan. Wa thair, mana thair? Tuyul, burung-burung. Jadi burung-burung yang sekarang ada di Mekah itu kan, di Madinah itu kan dari dulu sudah ada. Jadi zamannya dulu sudah ada itu burung. Ya. Cuman kalau meninggal itu dikuburin di mana ya? Saya tidak pernah melihat itu burung pada meninggal itu ya. Subhanallah ya. Jadi beliau itu bukan hanya ngasih akhlak beliau ya, saking akhlak karimanya, beliau suka menyintai orang miskin, kemudian beliau juga berkhidmat kepada orang yang haji, beliau kasih makan pada saat krisis, dan juga beliau ngasih makan binatang-binatang dan burung-burung. Min ru'usil jabal. Mana min ru'usil jabal? Dari puncak gunung. Pada saat saya naik Gua Hiro, itu kan banyak sekali burung-burung itu kan, yang pada nangkring di atas puncak bukit itu kan. Masya Allah. Saya Pak waktu itu berpikir, ya Allah, saya ini naik ke Gua Hiro ngos-ngosan. Dulu bagaimana Rasulullah ya? Batin saya Gua Hiro tuh kayak gua yang di Tasik gitu. Masuk ke dalam goa gitu kan. Tapi ternyata kita naik ke atas. Hampir 2 jam itu kan kita naik ke atas. Ya Allah, saya bayangin coba Rasulullah.
Jarak antara kota Mekah ke Gua Hira itu bukannya pendek. Belum lagi jalan ya. Kemudian belum lagi naik. Yang saya salukan lagi, Khadijah kan sering bawa apa? Makanan Rasulullah itu loh. Coba itu. Kalau bukan seorang perempuan hebat. Sekarang aja kita ngos-ngosan itu kan. Naik ke atas ke Gua Hira. Bayangkan Rasulullah yang belum ada campalannya. Sekarang mah udah ada campalan tuh, tangga tuh. Dulu Rasulullah bagaimana naiknya itu? Masa berayutan? Taruh Rasulullah laki-laki dah. Khadijah coba lihat kalau bukan perempuan hebat. Ketika saya di atas Gua Hira itu ya Allah. Ini luar biasa Rasulullah nih. Ya. Lah kita ngaji setempelan doang ini malas. Rasulullah risalah dakwahnya sampai ke Gua Hira luar biasa ya Allah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu yang ada saya hanya berlinang air mata, jujur saya bilang. Dulu Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq itu kan berjalan ya. Bagaimana bekalnya Rasulullah, bagaimana minumnya Rasulullah itu kan. Sepanjang saya jalan dari Mekah ke Madinah itu yang ada hanya berlinangan air mata ya Allah. Sekarang aja masih tandus kayak begini. Nggak ada kayak kita, gunung kita hijau dan lain sebagainya. Air mata saya terus mengalir. Ingat bagaimana perjuangan Rasulullah ketika beliau ke Madinah dengan hanya bekal seadanya. Sementara 1.600 km yang harus ditempuh. Ya Allah, sampai saya lagi sedih tiba-tiba apa? Kata adik saya, nyeletuk begini, ya Allah ini kalau ada tukang es Solo enak banget ini. Suebat kita lagi sedih, dia lagi nyeletuk begitu. Ini enak banget ini kalau ada tukang es Solo nih. Gitu. Bahkan panas banget perjalanan itu ya. Ya Allah kita membayangkan. Dulu Rasulullah Masya Allah. Kalau kita tapak tilasi ketika kita menyelusuri Mekah dan Madinah itu ya Allah. Rasa mahabbah kita tuh semakin kuat dengan Rasulullah ya. Karena kita lihat sebuah perjuangan. Sekarang aja ya Allah. Buminya masih kayak begitu. Kemudian apa? Kenapa Al-Quran mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Bagaimana onta itu diciptakan? Di situ saya perhatikan Pak, sepanjang perjalanan. Onta itu kagak ada rumput, kagak ada hijau kayak di kita. Tapi dia mulutnya tetap memakan bebatuan kayak begitu. Tapi bisa hidup. Makanya Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana onta itu diciptakan. Jangan kau lihat onta yang di Ragunan, nak. Lihatlah bagaimana onta itu ketika perjalanan saya dari Mekah ke Madinah itu, Masya Allah, saya ngeliatin unta-unta itu, ya Allah. Pas banget itu. Luar biasa, makanya kita suruh berpikir bagaimana onta itu diciptakan. Dan saya buka dalam kitab ensiklopedia Al-Quranul Karim itu, ternyata unta itu 1 tahun dia minum cuma 1 kali. Untuk menyimpan 1 tahun. Mungkin dalam 1 tahun itu pasti ada turun hujannya ya. Waktu saya di Mekah pun turun hujan itu. Tapi mungkin yang makan-makan itu saya liatin gitu kan. Apa yang dia makan ini kan. Sementara gersang. Itulah bagaimana kita suruh berpikir tentang onta dalam perjalanan antara Mekah dengan Madinah. Ya Allah, kita bersyukur nak di sini. Ya, kita perjalanan saya kalau pulang ke Solo ke mbah saya, ya, kita masih ngeliat hijau kanan kiri sawah, apalagi masuk Brebes itu kan, yang pohon bawang ada lampunya. Pohon bawang itu kan pada lampunya semua tuh kalau malam itu kan kalau masuk ke dalam Pantura Brebes itu kan. Ya. Ini Masya Allah. Kemudian hijau. Kemudian endingnya saya berpikir, tapi kenapa ya Indonesia yang semuanya ada, tapi kok masih tetap miskin? Nah ini pertanyaannya. Saudi yang gersang kayak begitu, cuma satu ngandarin sumber daya alam minyak, kok bisa kaya? Indonesia apa aja ada. Iya kan? Mau ke hutan, nggak usah haus, tinggal naik apa? Pohon kelapa, ada. Iya kan? Ikan, Masya Allah. Harga ikan di Saudi Arabia mahalnya 7 turunan itu. Hanya orang-orang kaya aja yang bisa beli ikan. Kita ikan dari yang paling kecil sampai yang gede bakal kita punya. Tapi kenapa kita masih miskin? Nah ini sekarang pertanyaannya dalam otak saya, kenapa ini? Apakah kita kurang bersyukur?
apakah banyak korupsinya? Nah, apakah 271 triliun termasuk? Wah, lebih sawab. Ya Allah. Baik, hatta kan yut'imul wuhus wa tuyur min rusil jabal. Wa kana syarifan muta'an jawadan. Nih karakter beliau, syarifan. Mana syarif? Mulia. Muta'an. Mana? Orang yang taat. Jawadan. Kalau jawad itu dermawan. Jawadan sangat dermawan. Itu siapa yang nempel di tembok itu? Siapa itu? Oh ya. Baik. Jadi sifatnya Abdul Muthalib apa? Syarifan, muta'an, jawadan. Wa kanat Quraisy tasmiyatu al-Fayyad. Nah, orang-orang Quraisy memanggil beliau itu al-Fayyad. Fayyad itu asal katanya apa? Air yang berlimpah. Air yang berlimpah. Tapi Fayyad di sini adalah saking sangat dermawannya disebut al-Fayyad. Lisakha. Nah, ini ada hilang nih hurufnya ini yang ngetiknya Masya Allah. Karena apa? Karena saking dermawannya. Saking dermawannya beliau itu kan. Sudah saking dermawannya apa? Binatang dikasih makan. Lalu kucing aja ngikut makan lu getak. Lu singkirin. Bagaimana dermawan kayak Abdul Muthalib. Iya, lagi makan. Kucing diusir. Boro-boro dibagi. Ya, begitu sepotong diambil kucing dia jengkel. Diambilin itu aman batu kucing dibagel. Nah itu Dafa itu kerjanya itu ya. Tapi Abdul Muthalib saking dia dermawannya sampai binatang, sampai apa namanya burung-burung, sampai beliau dijuluki Al-Fayyad. Al-Fayyad artinya apa? Orang yang sangat dermawan. Oh, ya. Kemudian wahwal ladzi 'indal halaf baina Quraisy wa baina Najasyi, dan beliau juga pernah akad perjanjian. Al-halaf di mana al-qasam antara suku Quraisy dan Najasyi. Najasyi itu sekarang di mana, Nak? Dengan Najasyi berarti raja Najasyi. Di mana tuh Najasyi sekarang? Ethiopia. Dulu pernah menjalin kerjasama perjanjian antara suku Quraisy dengan raja Najasyi. Wa kana Abdul Muthalib yashtaghilu mansabu ri'asa fi qaumi, dan beliau punya jabatan sebagai kepala sukunya orang Quraisy. Fahuwa rais Bani Hashim, dan beliau pemimpin adalah Bani Hashim wa Bani Muthalib fi harbil fijar, pada perang fijar, yaitu perebutan kekuasaan antara suku. Ya. Nanti kita akan bahas perang fijar ada di sirahnya Nabawi Syekh Ramadan Nabuti. Wa kana bi qaumi syarifan wa sya'iran wa lam yadrukul Islam. Ya. Beliau adalah syarifan wa syairan wa lam yudrikul Islam. Abdul Muthalib. Ya. Nah ini yang disayangkan ya. Beliau hidup bersama dengan Rasulullah SAW. Tetapi umur berapa ketika Rasulullah umur 8 tahun kan Abdul Muthalib meninggal. Rasulullah sudah diangkat jadi nabi apa belum? Abi yakin kalau mungkin beliau masih panjang umur, Abdul Muthalib yakin kan dengan karakternya beliau ini, ya, dengan biografinya beliau ini, pasti beliau kemungkinan akan masuk Islam kalau Abi lihat ya. Dari biografi beliau, wa aslama min auladihi, dan ada beberapa yang masuk Islam anaknya beliau, di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib wa Abbas. Yang pertama adalah yang laki-laki siapa? Hamzah, kemudian Abbas, kemudian perempuan Atika dan Sofiyah. Ya. Wa min banati aidan al-Baidha atau Ummu Hakim, Barrah binti Abdul Muthalib, wa Atikah Ummu Abdullah bin Abi Umayyah, wa Sofiyah Ummu Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam mempunyai seorang ibu namanya Sofiyah. Berarti Zubair bin Awam itu sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa? Dari bibinya. Namanya siapa? Sofiyah. Zubair bin Awam, sahabat terkenal kan.
Kemudian wa ara ummu ali Jahsyin, ya, sebagaimana juga diriwayatkan beliau adalah salah satu memang keluarga yang sangat luar biasa dalam berperang, ya, karena dari dulu memang seperti itu, mempertahankan suku, ya. Wa kan Abdullah ahabul abna ila qalbin walidihi Abdul Muttalib. Segini dong, nak. Baik, atasnya. Wa kana Abdullah itu ahabul abna. Mana ahabul abna? Anak-anak di antara 16 anaknya yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib adalah siapa? Abdullah. Ahabul abna ila qalbin walidihi. Sampai sayang itu meresap ke dalam hatinya, jiwanya. Di antara sekian anak yang paling anaknya Abdul Muttalib itu yang paling disayangi, yang paling dicintai sampai ke hati itu siapa? Abdullah. Haitsu kanat lahu manzilatan jalilatan qadar. Karena Abdullah itu memiliki sebuah posisi yang mulia. Wa hadatsa zata marra an nazara Abdul Muttalib an rizqillahi 'ashara min waladin an yanharu ahadum. Ada kata yanhar. Suatu ketika, ini perlu diketahui, kita ketahui bahwasanya yang mau dibunuh oleh, yang mau disembelih oleh ayahnya siapa dalam sejarah? Siapa? Ternyata selain Ismail, Abdullah bapaknya Rasulullah juga mau disembelih, an yanhara ahaduhum. Ya. Jadi apa? Dengan sebab apa Abdullah ini mau disembelih? Dengan sebab nazar. Mana nazar? Janji dengan Allah. Apa janjinya? In razaqallahu 'asyarah minal walad an yanharu ahadum. Jadi Abdul Muttalib, Bapak paham nggak? Kok ngeliatin saya seram amat? Kok bisa sampai ngangkat-ngangkat? Aduh, saya takut. Kok bisa sampai ngangkat? Saya ngeri juga ini. Jadi bukan dalam sejarah kan Ismail yang akan disembelih oleh bapaknya atas perintah Allah. Bedanya Abdullah mau disembelih dengan sebab apa? Nazar. Apa nazarnya? Jika aku dikasih anak laki-laki 10, maka salah satu di antara mereka akan aku sembelih. Oh, ya, subhanallah. Pak RT punya nazar, kalau saya punya anak 5 gitu kan, 1 saya sembelih gitu kan. Kata bininya, gila apa emang? Ya. Kemudian apa? Beliau mengundi. Ini dengerin ini kisahnya nih. Arkan jangan tidur nih Arkan nih. Nih udah kecapean dia. Nih. Ya, ini kelas akhir, semalam lagi pada tugas nih, mau persiapan panggung perpisahannya. Sudah siap nak? Acaranya ntar malam ya? Ntar malam habis syuting sinetron, nggak bisa hadir. Sinetron besok itu korban Idul Adha. Aku jadi korbannya. Ya, Gozi mana Gozi ini? Persiapan korban Gozi ya. Lumayan dapat sekampung itu. Tenang, kelas 12 dapat daging dari Al-Barkah. Tenang aja, nanti kita nyatet. Ya. Ya. Jadi gitu. Abdul Muttalib nazar nih. Ibu-ibu paham nggak penjelasannya Abi Ali, Bu? Nggak paham? Kurang paham? Atau bahasaku terlalu indah? Atau wajahku terlalu tampan? Jadi Abdul Muttalib, Bu, pernah bernazar, kalau aku dikasih rizki anak laki-laki 10, maka salah satunya akan ku sembelih. Ya. Betul kan? Dikasih laki-laki berapa? 10. Dulu orang Arab jahiliyah punya anak laki-laki kan kebanggaan. Ya, bangga gitu kan. Makanya beliau nazar, ya Tuhanku, kalau kau kasih aku anak laki-laki 10, 1 aku bernazar akan ku sembelih. Kemudian dari 10 anak itu dikocok. Cok, keluar. Kemudian namanya siapa?
Abdullah. Ya sudah, akhirnya bapaknya ngasah pedang itu. Udah siap kena nazar kan. Tapi apa? Ketika bapaknya sudah ngasah pedang dan ingin menyembelih Abdullah, itu orang sekampung menghalangi. Kenapa? Karena di antara anaknya Abdul Muthalib yang wibawanya paling tertinggi dan jago strategi perang, bahkan ahli memanah, kemudian badannya tinggi, tegap. Maafkan ngomongin saya ya, maaf. Gak bermaksud ngomongin saya ya. Gagah gitu kan. Kemudian apa? Punya wibawa di suku Quraisy, di antara 10 anak laki-lakinya itu siapa? Abdullah. Sampai orang tuanya sangat mencintainya kan, dari hati yang paling dalam itu kan. Karena memang pasti kan kalau kita sayang sama anak kita ini kan punya kelebihan yang kita banggakan gitu loh. Sehingga masyarakat tuh cegah. Jangan katanya, jangan kau bunuh dia, ngapain? Karena saya sudah nazar kan, udah siap, tidak ada yang berani menghalangiku. Nah, semua tapi masyarakat mencegah. Akhirnya pembesar-pembesar Quraisy itu semuanya rapat supaya si Abdullah ini jangan sampai dipotong, disembelih. Rapat semuanya di MPR, dihadiri Prabowo. Kemudian akhirnya sepakat, titik jalan temu. Begini saja, kita datang ke seorang dukun, minta pendapat bagaimana. Tuh pembesar-pembesar Quraisy itu kan datang, Pak RT-nya, Pak RW-nya datang semuanya, tuh camatnya. Bilang sama Abdul Muthalib, panggilan apa ya? Abdul Tol-tol gitu kan. Orang Betawi kan kalau panggil kan kayak gitu. Saya Ali Sodikin panggilnya Kin gitu kan. Ya. Kemudian apa? Gimana kita nih sudah rapat. Kita datang ke seorang dukun minta pendapat. Ya. Ahli nujum gitu zaman dulu. Oke? Akhirnya datang ke sana, ya. Abdul Muthalib terlambat. Kenapa? Grabnya nggak datang-datang. Datang ke sana, akhirnya kata dukun itu, kalau begitu diundi saja Abdullah dengan seekor onta. Jadi kalau yang keluar onta berarti onta yang disembelih. Kalau yang keluar Abdullah yang disembelih. Tetapi kalau Abdullah yang keluar, kamu harus membayar 10 ekor onta. Gantinya, namanya diet ini kan. Sepakat, dikocok, cok, keluar, namanya siapa? Abdullah. Akhirnya apa? Bayar 10 ekor onta. Dikocok lagi, Abdullah lagi namanya. Bayar lagi 10 ekor onta sampai 10 kali, lalu yang ke-11 kali adalah baru namanya onta. Berarti Abdul Muthalib harus membayar diet berapa? 100 ekor onta. Dan sekarang hukum ini dipakai di Saudi Arabia. Apabila orang membunuh dengan sengaja, maka dietnya 100 ekor onta. Pernah TKW kita kan kena dendanya 100 ekor onta, sampai berapa miliar itu, 2 miliar itu minta pengajuan sama Jokowi. Ya nggak dikasih lah, orang lagi mikirin IKN. Yang TKW kita itu siapa namanya? Sumarsi, orang Cirebon itu kan. Karena diet, orang tua keluarganya mengampuni gitu ya. Tapi harus bayar diet. Berapa dietnya? Setara dengan 100 ekor onta. Onta sekarang harganya 27 juta. Dikalikan 100 ekor onta berarti 2,7 M. 2,7 M. Itu ya. Ya itu. Jadi kalau ada orang bunuh gitu kan. Nah, misalnya Patan. Lagi di Mekah kesal sama orang Arab gitu kan. Terus orang Arab dibunuh pakai meniti. Pakai gantungan kunci ditusuk gitu kan. Ya. Mati. Maka kalau keluarganya itu kan kisos kan ya. Tapi kalau keluarganya mau memaafkan, maka harus dietnya berapa? 100 ekor onta. Next tadi mana? Ya. Mana tadi nak? Falamma razaqallahu 'ashra minal waladi, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 anak laki-laki, aqra'a bainahum ayyuhum yanhar.
Akra itu artinya apa? Mengundi. Rivaldi apa Rivaldo itu? Ya. Ada kotak amal nggak? Punya cerita dia sama kotak amal, Pak. Bagi teman-teman ini ketawa. Nanti buat sinetronnya Rivaldi dan kotak amal. Ya, kalau taruh di YouTube itu pasti itu subscribernya apa? Subscriber itu. Ya. Akra itu ada apa? Mengundi. Akra bainahum ayyuhum yanhar. Lalu diundi dari 10 anak laki-laki itu mana yang disembelih. Fawaqa'atil qur'a ala Abdullah ibnu Asghar. Ya, kemudian keluar nama yang diundi itu Abdullah, anaknya yang paling kecil, yang paling bontot itu siapa? Dari anak laki-lakinya Abdullah ibnu Asghar. Berarti kalau bahasa kitanya apa? Yang paling bontot. Ya. Kemudian wa kana habun nas ilaihi. Orang tuh pada senang dengan dia. Nggak ada orang yang nggak suka dengan Abdullah. Faqala Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib mengatakan, Allahumma huwa au mi'ah minal ibil. Ya Allah, apakah dia atau aku ganti 100 dengan onta. Summa aqra bainihi wa baina mi'ah minal ibil. Kemudian diundi di antara Abdullah dengan 100 ekor onta. Fawaqatil qur'a ala mi'ah minal ibil. Kemudian karena tadi saya ceritakan tadi kan, akhirnya undian itu mengganti dengan 100 ekor onta. Wa hadhil harisa fiha dalatun ala hifzillahi ta'ala li walidin Nabi SAW. Ini menunjukkan adalah dalalatun. Mana dalalah? Menunjukkan ala hifzillahi. Mana hifzillahi? Memelihara Allah, memelihara atau menjaga li walidin Nabi SAW, kepada orang tuanya Nabi. Ya. Saya lihat bapak-bapak udah pada geser pantatnya. Kok lama amat di pengajiannya, ketumben. Ya, dikit lagi, Pak. Wa pada tadi ikhtara Abdul Muttalib jauzauli ibnihi Abdullah wa hiya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zakhr bin Kilab wa kanat yauma idzin tu'adu Abdul imra'ata fi mana? Wah, hilang. Fi Quraisy nasaban wa mawdi'an. Jadi Abdul Muttalib memilih jodohnya Abdullah, yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zakhra bin Kilab. Beliau adalah seorang perempuan Abdul Imro'ah, wanita yang paling mulia, yang dipilihkan oleh orang tuanya untuk bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah. Ya. Taib wa amma wiladatu, dan adapun kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam faqad kana fi amil fil. Nah, kelahiran beliau itu disebut dengan amfil, jadi tahun ngupil. Apa nafil? Tahun gajah. Ayyamul ladzi hawala fi Abraha al-Ashram ghazu Makkah wa hadama al-Ka'bah faradullahu an dzalika bil ayatil bahirati allati wasafaha al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Ya. Dan disebut adalah kenapa disebut dengan amfil, karena pada tahun itu di mana Abraha al-Asram beliau pergi meninggalkan kota Yaman untuk memerangi Makkah, wahadamal Ka'bah. Kenapa? Sebab Abraha al-Asram itu ngiri. Saya bilang sama santri-santri saya, nah kalau ada orang yang ngiri kamu ke kanan. Ya, kalau ada orang ngiri kamu ke kanan, kagak nabrak. Ya, Abraha al-Ashram, Abraha ya. Kenapa? Sebab Abraha al-Ashram itu di Yaman, dia membuat apa? Gereja besar tapi sepi. Oh, ini kok orang-orang Arab pada kemana? Ke Ka'bah semuanya. Jadi dulu yang namanya tawaf itu kan bukan hanya kita orang Islam dulu ya, semuanya orang pada ke Ka'bah, ke tawaf semuanya. Dia ngiri. Ini kok orang-orang apa pada Ka'bah? Dia kesewot, dia kesel, kenapa gerejanya sepi? Oke, kalau begitu kita hancurkan aja Ka'bah, biar orang, kalau Ka'bah udah hancur nanti apa? Orang-orang pada ke kita nih, ke gereja gitu kan. Ternyata gerejanya dibeli sama orang kaya, jadikan masjid. Nah, kemarin terakhir itu kan di Amerika, ya, ada sahabat saya imam di Islamic Center di Chicago itu kan, itu teman saya dulu di Syria, dan
teman saya di Jerman, insya Allah bulan September ini kita ada undangan ke Jerman. Beliau juga imam besar di Jerman itu. Jadi awalnya garasi mobil pinjam dari orang Jerman, tapi dia orang Kristen. Namun garasi mobilnya dipinjamkan karena teman gitu kan, untuk sholat Jumat. Nah, jadi dulu kalau sholat Jumat itu di garasi sampai ke jalan-jalan, tapi tidak menghalangi orang lewat. Nah, terakhir itu ada orang kaya, punya uang, gereja yang sudah bangkrut. Jadi di Eropa Pak, kalau saya dengar cerita teman saya baru pulang dari Belanda kemarin kan, dia cerita banyak gereja-gereja itu yang sudah tidak ada penghuninya. Yang sekalipun ada yang udah tua, udah pada megang tongkat, anak mudanya udah tidak pada mau lagi, udah nggak mau dengar lagi doktrin gereja Pak. Ya. Akhirnya banyak gereja yang kosong. Terakhir kemarin di Amerika itu dilelang dan dijual oleh hartawan pembisnis dari Pakistan. Saya salut dengan orang Pakistan tuh, banyak yang membebaskan gereja. Termasuk di Jepang itu yang membangun Islamic Center di Kyoto yang saya kemarin ke sana, itu ternyata orang Pakistan, pengusaha sukses. Ini luar biasa nih. Lah, pengusaha kita mah bukan bangun masjid, malah bangun kontrakan yang banyak. Ya nanti kalau mati bisa diwariskan itu kan. Tapi subhanallah ini DKM kita bangun masjid, tukang yang bangun ya. Sebentar, allati wasafa al-Quran sebagaimana yang disifati oleh Al-Quran. Bahkan ala arja yaumul itsnain, beliau dilahirkan yaitu hari Senin, itsna asyarah lailatan, yaitu malam ke-12 min syahri Rabiul Awal. Wallahu alam bissawab. Baik, silakan, ada apa tadi itu? Voucher. Kuis. Ya, silakan.